Gunung Puncak Manik di Kuningan memiliki kemiripan bentuk dengan Gunung Tangkuban Perahu yang ada di Bandung. Gunung yang berada di wilayah Kabupaten Kuningan bagian timur tersebut, persis seperti perahu terbalik jika dilihat dari kejauhan. Gunung Puncak Manik yang terletak di Desa Cimulya, Kecamatan Cimahi, Kabupaten Kuningan itu, memiliki sejarah tentang pertarungan 40 pendekar melawan buyut jaksa. Gunung Puncak Manik yang memiliki bentuk seperti perahu terbalik mirip Tangkuban Perahu itu, memiliki segudang cerita dan misteri. Ada rahasia apakah di gunung ini? Mari kita cari tahu bersama lewat mediumisasi bersama kami Santri Pribumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi ma'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Pemirsa, sahabat channel Santri Pribumi, kita berjumpa lagi seperti biasa tayangan-tayangan kami ini untuk menguak misteri suatu tempat, suatu daerah yang mungkin bersejarah dan dianggap mistis oleh masyarakat sekitar. Dan kali ini insya Allah coba kita akan menguak, kita akan mengungkap dari sisi gaib tentang sejarah atau fenomena yang terjadi atau yang ada di Gunung Puncak Manik atau Gunung Tengger yang berada di salah satu desa yang ada di Kabupaten Kuningan. Mungkin di daerah situ masyarakat sudah tahu tentang peristiwa-peristiwa atau mitos-mitos yang sering terjadi. Nah, kita akan coba ungkap dari sisi gaib. Tapi perlu digarisbawahi oleh pemirsa bahwasanya kita akan berdialog dengan bangsa gaib dengan mungkin yang masuk dari bangsa jin. Jangan sampai dipercaya 100%. Kalau memang ada kebenaran, ada sebuah hal yang bermanfaat, ada hikmah, kita bisa ambil sebagai pelajaran bagi kehidupan kita sehari-hari. Apabila ada hal yang tidak baik atau mungkin keluar daripada tidak semestinya, maka abaikan saja dan anggap sebuah hiburan. Oke, jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan share agar video ini lebih berkembang dan ada tayangan berbuat lebih bermanfaat bagi sesama. Jangan lupa juga klik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan notifikasi dari channel Santri Pribumi. Baik, kita mulai saja ya. Nah, ini kita bersama dengan Kang Wildan. Kang Wildan sudah siap? Insyaallah ya. Kita mulai saja ya. Paling kuat, yang paling baik, yang paling mengetahui tentang sejarah Puncak Manik yang ada di yang kami maksud, yang hadir yang kami maksud, yang kami panggil, yang paling kuat, yang paling mengetahui. Oh.
dibenturkan dengan tubuh Medator sendiri. Apabila ada jin kasih yang menggabung kontak itu lindungi tubuh Medator. Oke pemirsa, konon berdasarkan catatan sejarah ini Gunung Puncak Manik ada hubungannya dengan Keraton Kaperbonan, Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Kabupaten Cirebon, yang ada hubungannya juga dengan Raden Kian Santang yang berdakwah di daerah sana. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi suaranya sinkron, bisa berbicara bahasa Indonesia naik kembali. Assalamualaikum. Dengan siapa saya berbicara? Penjaga gunung. Kalau boleh tahu siapa namanya? Tidak perlu tahu. Itu gunung tersebut memang unik. Itu sejarahnya dulu seperti apa itu? Kalau bisa diungkapkan. Bisa dijelaskan sejarah di gunung tersebut. Kalau berdasarkan catatan sejarah itu ada Raden Sangkuriang yang mendirikan padepokan atau majelis untuk mengajarkan para santri tentang ilmu agama. Ya itu awalnya di situ. Kemudian Raden Kian Santang menyebarkan agama di situ. ya. Suaranya bisa dikeraskan lah, keraskan. Pak Matawa suara. Nah ini konon katanya Raden Kian Santang itu punya 7 murid. 7 murid tersebut diantaranya ada Ki Buyut Caksa. Nah ini Ki Buyut Caksa itu di situ perannya sebagai apa? Mengawal, Mengatur semua di situ. mengatur. Jadi sebagai kepercayaan dari Raden Kian Santang Ya. untuk menyebarkan agama. Nah itu di samping ada situs-situs yang bersejarah seperti ada patung Ganesha, bentuk gajah, dan ada mata 7. Mata 7 konon katanya menggambarkan 7 murid Raden Kian Santang. Itu betul nggak itu? Betul sekali. Dan yang ini juga karena itu ada hubungannya dengan Keraton Kaperbonan dan Keraton Kasepuhan dan Kanoman. Itu sering diziarahi di setiap Sabtu Pon. Nah itu biasanya ada orang yang mengambil air Kahuripan, itu pancuran Cikahuripan. Ya. Itu tujuannya untuk apa itu? Untuk awet muda biasanya. Untuk awet muda. Dan itu betul seperti itu? Tidak sih. Tidak. Hanya orang-orang yang meyakinkannya saja. Hanya keyakinan mereka saja. Pada kenyataannya sama seperti air biasa. Nah di situ ada lagi, di samping ada pancuran Cikahuripan juga ada pancuran mas. Ya. Pancuran mas itu apa itu maksudnya? Yang mengganggu. Hanya pancuran biasa. Hanya pancuran biasa. Apa tempat wudhunya para santrinya Raden Kian Santang di situ? Tempat minum. Tempat mandi. Nah ini konon katanya juga kalau Gunung Puncak Manik itu adalah Gunung Tangkuban Perahu.
versinya di Kabupaten Dunia, karena kalau dari kejauhan itu dilihat seperti perahu yang nangkup atau perahu yang terbalik. Hanya nampak saja, nyatanya bukan. Tidak. Itu ada hubungannya dengan Sangkuriang apa enggak? Tidak. Tidak. Tapi ini khusus untuk wilayah Kesultanan Cirebon. Hanya bentuknya saja kelihatan. Hanya bentuknya kelihatan. Lalu ada orang yang menyalahgunakan sebagai bentuk ritual-ritual yang pesugihan atau untuk keberuntungan. Itu memang ada makhluk gaib lain yang menyesatkan mereka. Di situ ada orang-orang bodoh. Intinya sih itu tempat bersejarah dan tempat artinya medan dakwah para wali-wali Allah. Iya, itu Dan ada orang yang salah gunakan gitu, Bang. Nah, kemudian di situ ada konon katanya juga 40 pendekar yang melawan Ibu Jaksa tapi tidak mampu. Itu sebenarnya punya kesaktian apa itu Jaksa itu sehingga 40 pendekar itu tidak sanggup mengalahkannya. Mencoba menghalangi terpentalnya. Saya akan balik ke situ. Gimana itu Pak sejarahnya bisa adanya pertarungan antara 40 pendekar melawan Ibu Jaksa? Tidak bisa diungkapkan. Nah, kalau misalkan Ki Buyut Pusaka itu siapa itu? Temannya Ki Buyut Jaksa apa gimana ya? itu masih satu kelompok. Oh, masih sama santrinya Raden Kian Santang. Iya. Ada lagi Ki Buyut, apa namanya? Pandai Soleh. Ki Buyut Soleh Asih. Jadi, masih mereka itu orang situnya apa memang keraton? Bukan. Jadi murid-muridnya Raden Kian Santang yang dibawa bermukim di situ. Iya. Untuk belajar ilmu agama, untuk menyebarkan agama Islam di daerah situ, Jawa Barat. Perbatasannya itu karena pemirsa itu adalah sebuah perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah yang dipisahkan oleh Sungai Cisanggaru. Berarti memang kalau dilihat dari sejarah itu untuk medan dakwah sangat strategis ya, sebagai medan dakwah antara dua provinsi, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nah, kalau ada keluarga keraton yang biasa jarang ke situ, itu memang dari 7 makam itu masih ada keluarga keraton apa memang bukan itu? Masih. Jadi misalnya ada keturunannya yang masih sampai sekarang diziarah, itu tujuannya untuk mengenang atau mendoakan leluhurnya begitu. Iya. Nah, ini pesan-pesan Mbah kepada para pengunjung yang menyalahgunakan niatnya atau menyalahgunakan situs yang mulia itu, peninggalan para wali itu, gimana? Pesan satu yang salah menggunakan apalagi untuk hal-hal yang musyrik, yang dikotori. Jangan dikotori. Terus pesan-pesannya apa? Cukup. Kemudian sampai sekarang berarti 7 makam itu atau petilasannya, Bang? 7 makam apa memang petilasannya, Bang? Petilasan. Kalau makamnya sih nggak di situ. Ada salah satu. Ada salah satu. Makamnya siapa itu? Tidak mau disebutkan ya. Oke pemirsa, kalau yang pernah kunjung situ itu terdapat 7 makam dan itu konon katanya adalah murid dari Raden Kian Santang. Di antaranya ada Ki Buyut Jaksa, kemudian Ki Buyut Pusaka, Ki Buyut Odong, Buyut Kuwu Cirebon Girang, Pangeran Solitasi, kemudian Buyut Jaya sama Ki Buyut Pandai
Soleh Dimas. Nah itu berarti hanya petilasan yang makamnya sih cuma satu di situ. Dua. Ya. Nah berarti di situ pasti ada yang menjaga dari gaib dari bangsa Anda itu di situ. Ya salah satunya saya. Oke, kalau Mbah yang menjaga di situ, tolong dibisikin ya, yang salah niat, yang menyalahgunakan, yang mengotori dengan tujuan musyrik atau menyekutukan, meminta selain kepada Allah, tolong dibisiki ya. Sedih saya juga. Sedih ya. Dibisiki supaya tidak salah niat. Adapun air yang diyakini oleh mereka yang salah niat untuk misalkan penglaris, untuk awet muda atau untuk kejayaan, itu sebenarnya sama saja dengan air biasa ya. Oke pemirsa, jadi dimanapun tempat-tempat itu seperti itu, jangan sampai kita kotori dengan perbuatan kita salah niat, apalagi sampai menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Segala sesuatu tidak ada yang memberi manfaat, tidak ada yang memberi madarat kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya mereka pun tidak senang apabila kita datang ke sana dengan tujuan atau niat yang salah. Gitu. Boleh kita berkunjung ke sana karena itu adalah situs bersejarah. Kita paling hanya sebatas menikmati keindahan alam, kemudian bertafakur dan mendoakan para makam atau situs-situs yang ada di sana, mungkin petilasannya atau makam, sebagai bentuk penghormatan kita atas jasa-jasanya dalam penyebaran agama Islam. Mungkin itu saja Pak ya. Terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan ini bisa ditonton oleh para pemirsa yang terutama yang ada daerah situ, agar selalu luruskan niat dalam berkunjung atau ketika berziarah ke tempat tersebut. Jangan meyakini hal apapun yang bisa membawakan madarat manfaat, karena madarat manfaat adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke pemirsa, dari saya mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan sekali lagi ini jadi pengetahuan kita supaya kita selalu dibimbing dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, bisa keluar sendiri Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa apabila video ini dianggap bermanfaat, silahkan share, komen, like, dan subscribe. Jangan lupa tekan tanda lonceng sebagai notifikasi supaya tidak ketinggalan tayangan-tayangan dari Santri Pribumi. Dari saya sekian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.